Kita semua tahu kalau Power Rangers mengadaptasi elemen dari Super Sentai, termasuk ceritanya. Banyak season tertentu yang mengadaptasi cerita versi Jepangnya ke dalam Power Rangers, dan biasanya selalu relevan dengan season yang sedang digarap. Namun bagaimana jika ada episode Power Rangers yang mengadaptasi cerita namun dari Sentai berbeda? Ya, hal itu tentu saja ada, dan Tokofax Indonesia telah menemukan beberapa episode Power Rangers dari berbagai season yang ceritanya bukan berasal dari Sentai yang sedang diadaptasi. Dan tidak lupa diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 episode Power Rangers yang ceritanya diambil dari Sentai berbeda versi Tokofax Indonesia. Power Rangers Turbo episode ke-35 dari Mega Ranger episode ke-18. Seperti yang kita tahu, Power Rangers Turbo adalah season adaptasi dari Gekiso Sentai Ka-Ranger. Namun ternyata ada episode yang diambil dari Sentai lain, yakni Denji Sentai Mega Ranger. Yang benar, Power Rangers menggunakan episode dari Sentai yang belum diadaptasi? Ya, dan yang digunakan kali ini adalah episode ke-18 dari Mega Ranger yang tayang pada 15 Juni 1997, di mana kemudian ceritanya dipakai untuk episode ke-35 Power Rangers Turbo pada tanggal 3 November tahun yang sama. Cerita yang ditulis oleh Naruhisa Arakawa ini kembali dimodifikasi secara resmi oleh Jutlin, dan kita akan menemukan banyak sekali detail poin yang sama persis dengan versi aslinya, di mana sama-sama dimulai dengan sekelompok anak muda bermobil yang mengotori hutan dengan sampah. Kemudian ada pesan misterius dalam bentuk daun tertiup angin yang tertempel di kaca depan mobil mereka dengan nada mengusir. Lalu muncullah seorang anak yang merupakan roh dari hutan tersebut. Dalam Power Rangers Turbo, karakter TJ Johnson sang Ranger merah lah yang terlibat dengan roh hutan tersebut. Walaupun dalam versi Mega Ranger, Koichiro Endo Mega Black lah yang menjadi fokus pada episode ini. Ada banyak sekali adegan-adegan yang dikopi dari versi Jepang tersebut, dan bahkan kedua tokoh ini sama-sama mengemban tanggung jawab untuk melindungi hutan tersebut dari serangan monster. Akan tetapi, monster yang digunakan pada episode Turbo ini adalah monster dari episode ke-45 Ka-Ranger, dan uniknya, episode Mega Ranger ini tidak pernah diadaptasikan ke versi Power Rangers in Space sama sekali. Power Rangers Turbo episode ke-38 dari Turbo Ranger episode ke-25. Hah? Power Rangers Turbo mengadaptasi cerita dari Kousoku Sentai Turbo Ranger? Ya, seperti yang diketahui bahwa Ka-Ranger yang merupakan versi Jepang dari Power Rangers Turbo ini sebenarnya merupakan season parodi dari Turbo Ranger. Dan dalam episode ke-38 Power Rangers Turbo, mereka menggunakan elemen plot yang sama dengan episode ke-25 Turbo Ranger, di mana season tersebut tidak pernah diadaptasikan ke Amerika sama sekali. Dalam kasus ini, ceritanya berfokus pada Ranger Pink Casey Chen dengan anjing peliharaannya yang bernama Jetson, yang karena ulah monster mengubahnya menjadi manusia remaja tanpa sepengetahuan Casey. Agak senada dengan versi Turbo Ranger, di mana Haruna Morikawa bertemu dengan seorang anak yang merupakan jelmaan dari anjing kecil yang pernah ia selamatkan. Bedanya di sini, Haruna hanya menyelamatkan anak anjing tersebut dan bukan peliharaan pribadinya. Poin yang sama adalah tokoh jelmaan tersebut memang merupakan ulah dari monster mingguan. Dan baik Casey dan Haruna sama-sama tidak menyadari bahwa tokoh tersebut merupakan anjing yang mereka kenal. Bedanya Jetson memang berusaha membantu Casey menemukan anjing peliharaannya yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Sementara anak dalam episode ini hanya dimanfaatkan oleh Boma untuk menjebak Haruna, meskipun tidak diniatkan sama sekali oleh anak tersebut. Akan tetapi, meskipun diambil dari Sentai berbeda, monster dan Megazord footage yang digunakan berasal dari episode ke-38 Ka-Ranger. Power Rangers Lightspeed Rescue episode ke-7 dari Jetman episode ke-40 dan juga 41. Dalam hal ini, sebenarnya memang diambil dari episode ke-8 dan 46 QQ Sentai Go-Go 5 yang memang merupakan sumber material asli dari Lightspeed Rescue sendiri, di mana ada unsur pembekuan tugas oleh pihak ketiga yang lebih berwenang, dan juga melibatkan robot hasil eksperimen. Keduanya digabungkan dalam episode ke-7 Lightspeed Rescue ini dengan plot yang mungkin sedikit familiar, yakni diambil dari Choujin Sentai Jetman episode ke-40 dan 41. Dan seperti biasa episode versi Amerika ini ditulis oleh Jutlin atau kini dikenal sebagai Chiplin, yang semua orang tahu bahwa ia adalah tokoh di balik layar yang sangat kompeten dalam penulisan serta pemanfaatan sumber material dari versi Jepang ke layar kaca Amerika ini. Ceritanya dimulai dengan anggota Ranger yang kewalahan dalam mengalahkan monster mingguan di sini. Lalu datanglah sebuah tim cyborg yang dirancang menyerupai para Ranger sendiri.
Cyborg ini dirancang berdasarkan ide dari General McKnight dengan maksud bahwa mesin bisa menggantikan para Rangers untuk bertarung. Itu sama seperti kehadiran Neo Jetman, di mana bedanya di sini adalah mereka semua merupakan prajurit militer manusia biasa. Namun kedua plot di sini sama-sama melibatkan petinggi militer yang sombong dan juga pendendam. Bahkan, baik tim Cyborg dan Neo Jetman akhirnya sama-sama menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi para pencetusnya tersebut. Episode ini juga mirip dengan episode Mega Ranger kelima, di mana ada petinggi tertentu yang ingin menggantikan Ranger manusia kepada mesin autopilot untuk mengendalikan robot mereka. Maka dari itu, semua elemen tersebut memang sangat familiar. Power Rangers Lightspeed Rescue episode ke-28 dari Hikari Sentai Maskman The Movie masih di Lightspeed Rescue, di mana sekali lagi menggunakan sumber material yang bukan berasal dari Sentai counterpartnya. Dalam episode ke-28 ini mengambil cerita dari Hikari Sentai Maskman The Movie yang tentu saja tidak pernah diadaptasikan sama sekali ke Power Rangers secara utuh, kecuali di Super Mega Force. Dalam versi Amerika ini melibatkan tokoh mistikal bernama Marina yang merupakan putri duyung dari dasar laut Mariner Bay. Sama seperti yang ada di movie Maskman ini, di mana juga memunculkan tokoh duyung misterius bernama Lelai. Kedua-duanya sama-sama dimanfaatkan oleh musuh mereka, yang dalam versi Amerika, Marina diperalat oleh Vipra untuk menjebak Chetly Ranger biru. Sementara untuk versi Maskman, Lelai dimanfaatkan nyanyiannya oleh Igam untuk memunculkan gempa bumi. Bahkan ada beberapa adegan yang dibuat mirip dengan versi Jepangnya tersebut. Dan dalam movie Maskman ini, Takeru lah yang harus menyelamatkan Lelai dari Igam dan sekutu kerajaan Chup yang ingin memperalat mermaid tersebut. Ya, Maskman memang selalu berfokus pada Takeru seorang. Maka dari itu, pada episode Lightspeed Rescue ini tidak dimunculkan footage Jepang Go-Go 5 ataupun monster mingguan dari Sentai counterpartnya tersebut. Bedanya di sini, Lelai hanya muncul sekali dalam movie itu saja, sedangkan Marina akan muncul kembali pada episode ke-34 nantinya. Power Rangers Wild Force episode ke-20 dari Gingaman episode ke-35. Nah, kalau ini mungkin salah satu yang paling mirip dengan cerita versi Jepangnya, hanya saja diambil dari Sentai berbeda, yakni Seiju Sentai Gingaman episode ke-35, di mana melibatkan dua Ranger dengan warna berbeda, namun dengan personality yang nyaris sama persis, yakni Danny Delgado sang Black Ranger untuk versi Wild Force dan juga Goki Ginga Blue dari Gingaman. Dalam dua episode tersebut melibatkan persaingan antara tokoh Ranger dengan pria lain yang sama-sama mengincar wanita yang sama. Dalam versi Wild Force, Danny bersaing dengan pria kaya bernama Colin untuk mendapatkan Kendall, sang wanita penjual bunga. Sementara untuk versi Gingaman, Goki harus bersaing dengan pria bernama Shunsuke Kishimoto untuk mendapatkan guru cantik yang bernama Suzuko Mizuzawa. Dan uniknya, Shunsuke Kishimoto diperankan oleh aktor pemeran Kyosuke Jinai dari K-Ranger yakni Yuji Kishi. Banyak plot point yang sama persis satu dengan yang lainnya, yakni kencan mereka yang terganggu oleh monster mingguan, lalu menyebabkan dua wanita tersebut celaka hingga harus dirawat di rumah sakit. Kemudian, ada pula adegan Danny dan Goki yang sama-sama membuat perhiasan sederhana hasil kreasi mereka sendiri untuk diberikan pada sang pujaan hatinya masing-masing. Lalu para pesaingnya mencegah mereka untuk bertemu dengan wanita tersebut, sebelum akhirnya menitipkan gelang kerajinan tangannya pada Shunsuke dan juga Colin. Tentu saja, hal itu membuat Kendall dan juga Suzuko menjadi yakin dalam menentukan pilihannya. Walaupun ending untuk versi Jepang memang lebih lucu dan konyol, sementara versi Wild Force lebih drama dan juga serius. Namun untuk monster mingguan dan footage yang digunakan di sini adalah dari episode ke-6 Gao Ranger, di mana juga melibatkan kisah cinta Ranger hitam dengan wanita yang ia temui. Power Rangers Ninja Storm episode ke-16, 17, dan 18 dari Gao Ranger episode ke-10. Ingat episode yang berjudul The Samurai's Journey, di mana Kem harus melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk mengambil Samurai Amulet demi memulihkan kekuatan para Rangers. Ya, episode yang terbagi dalam 3 minggu ini juga menceritakan bagaimana Kem mendapatkan kekuatan baru untuk menjadi Samurai Green Ranger yang sekaligus merupakan Ranger ke-6 dalam season tersebut. Tapi siapa sangka kalau konsep ceritanya diambil dari Sentai prequelnya. Bedanya dalam kasus ini, seluruh anggota Gao Ranger yang harus melakukan perjalanan waktu ke era Tenso untuk mencari jamur sakti misterius demi memulihkan Gao Lion dan kawan-kawan Power Animal lainnya. Detail poin yang sama adalah ketika mereka tiba di lokasi hutan dan harus berhadapan dengan sekelompok satria penjaga yang ada di sana. Itu pun mirip dengan Kem yang harus berhadapan dengan murid Ninja Academy ketika ia baru tiba di masa lalu. Bedanya dalam episode Gao Ranger ini, Kaisa Mezula yang menjadi titik fokus karakternya, di mana ia juga menjadi dekat dengan tokoh wanita bernama Kyo yang merupakan anggota dari pasukan penjaga tersebut.
sama seperti Cam yang menjadi dekat dengan wanita bernama Miko, yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Episode tersebut juga menjadi debut kemunculan kekuatan baru, di mana Gao Ranger mendapat Gao Gorilla yang bersatu menjadi Gao Muscle, sementara Cam mendapatkan kekuatan menjadi Samurai Green Ranger seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Episode Gao Ranger ini juga digunakan footage-nya untuk Wild Force episode ke-8 yang berjudul Soul Searching. Power Rangers SPD episode ke-16 dari Aba Ranger episode ke-38. Dan yang terakhir untuk episode kali ini adalah sebagai berikut, di mana pada episode ke-16 Power Rangers SPD ini mengisahkan Boom yang merupakan teknisi di SPD kedatangan orang tuanya dari luar kota, yang tentu saja ia berbohong kepada ayah dan ibunya dengan mengatakan bahwa ia adalah anggota Ranger SPD. Hal itu sama persis dengan episode ke-38 Bakuryu Sentai Aba Ranger, di mana tokoh komedi yang bernama Emiri Imanaka juga kedatangan orang tuanya. Bedanya di sini, orang tua Emiri memutuskan untuk pindah ke Thailand bersama anaknya tersebut. Namun Emiri menolak ikut dan juga berbohong bahwa ia adalah anggota Aba Ranger. Banyak juga kesamaan detail lainnya, seperti Boom yang muncul dengan kostum seadanya dan mengaku sebagai SPD Orange Ranger, sama seperti Emiri yang muncul dengan kostum buatannya sendiri, lengkap dengan helmet dan senjata mainan untuk berlaga sebagai Aba Rapping. Dan seperti biasa, kebohongan mereka pun akhirnya diketahui oleh orang tua mereka, sebagai sebuah pesan moral tentang pentingnya kejujuran bagi penonton anak-anak. Uniknya, episode tersebut tidak pernah diadaptasikan ke dalam Power Rangers Dino Thunder sama sekali. Dan untuk versi SPD tersebut masih menggunakan monster dan juga footage dari episode keempat Deka Ranger. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.